Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi hari ini Allah telah izinkan kita untuk hadir dalam rangka pelatihan pemberian ilmu tentang manasik haji atau manasik umroh ini. Mudah-mudahan Allah tambah-tambah kenikmatan yang lebih besar lagi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, perhatikan bahwa seluruh ibadah itu ada dua aspek. Ada aspek zohir, ada aspek batin. Semua ibadah, sholat, puasa, termasuk umroh. Dua-duanya harus dipenuhi. Jadi ada aspek zohir, ada aspek batin. Aspek zohir dinamai dengan ilmu fikih. Misalnya tentang rukun dari ibadah umroh. Untuk ilmu fikih ini sangat sederhana, mungkin 15 menit aja bisa. Mulai dari nanti niat di mikot, niat untuk berihram umroh. Kemudian rukun yang kedua, tawaf, 7 putaran. Dimulai dari Hajar Aswad. Setelah itu, yang rukunnya adalah pergi ke Mas'ah, tempat sa'i. Naik ke Jabal, ke Bukit Sofa, dimulai untuk melaksanakan sa'i. Kemudian sampai di Bukit Marwah, bolak-balik 7 kali. Diakhiri dengan tahallul, ya, memotong sebagian rambut kita. Selesai. Sederhana sekali umroh itu. Tapi sering yang jadi masalah tuh, gimana bacaannya? Bacaan itu Nabi tidak mengajarkan secara khusus. Kalau di travel disediakan bacaan-bacaan sedang tawaf 7 putaran, putaran pertama ini, putaran kedua ini, putaran ketiga, banyak sekali. Itu bukan dari Nabi, perhatikan, bukan dari Nabi. Jangan dibebani dengan bacaan itu. Yang menciptakan itu ulama, tujuannya supaya hati tidak lalai, konsentrasi kepada bacaan. Tapi sering dengan bacaan numpuk, apalagi sampai dibaca begini. Akhirnya bukannya khusyuk, tambah panik dengan bacaan itu. Disangkanya bacaan itu wajib hukumnya. Nah, ini yang jadi kacau. Maka nanti akan disederhanakan. Bacaan apa yang utama kita baca, yang mudah kita menghafalnya. Nah, ini akan disederhanakan dalam fikih itu. Termasuk sa'i, 7 putaran itu kalau dilihat travel umroh yang lain, banyak sekali. Yang pertama baca ini, yang kedua banyak sekali. Nah, ini jangan jadi beban. Nah, kita diajarkan nih bagaimana menghusyukkan kolbu kita. Nah, maka aspek yang kedua ini yang sulit tanpa pelatihan, tanpa kesungguhan, aspek batin kita. Itulah ilmu tasawuf di dalam umroh. Ini nggak bisa 1/4 jam jadi kolbu kita. Harus mempersiapkan diri kolbu kita, dilatih kolbu kita. Nah, maka oleh sebab itu mulai aspek batin ini, aspek kolbu kita dalam pelaksanaan umroh. Pertama, kita ini patutkan dan layakkan kolbu kita menjadi tamu Allah. Yang mana? Tentu kalau kita diundang sama Pak Jokowi ke istana, kira-kira mandi dulu apa enggak? Bajunya kira-kira yang bagaimana? Yang baru kayaknya. Nah, berarti kolbu kita pantas enggak menemui Allah, jadi tamu Allah, tapi banyak dosa. Makanya nggak bisa manasik umroh untuk aspek batin kolbu kita 1/4 jam selesai, nggak bisa. Kalau fikihnya 1/4 jam, setengah jam bisa selesai. Tapi aspek kolbu kita, ini yang pertama kita harus selalu bersihkan. Pantaskan, layakkan kita jadi tamu Allah. Masa tamu Allah kotor? Masa tamu Allah jorok? Masa tamu Allah penuh dengan dosa? Nah, berarti mulai sekarang kita mempersiapkan diri akan menjadi tamunya Allah. Allah yang ngundang kepada kita. Wa adzin pinnasi bil hajj ya'tuka rijalau wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Allah yang telah memanggil supaya manusia menuju Baitullah, ya, menuju Baitullah. Jadi Allah yang mengundangnya semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sudah dipanggil manusia untuk mengunjungi rumah Allah, Baitullah. Rumah Allah itu bukan Allah punya rumah. Menunjukkan Baitullah, rumah Allah itu kemuliaan, tempat yang dimuliakan oleh Allah,
sehingga dijadikan arah kiblat khususnya dalam sholat. Pantaskan dan layakkan nih kolbu kita. Pantas nggak kita jadi tamu Allah? Suami istri ya harus bersih, jangan dikit-dikit emosi. Ya pantaskan atau kolbu kita. Allah tuh melihat kolbunya. Allah tidak melihat postur tubuh kita, gemuknya, kurusnya, tinggi, pendeknya, enggak. Allah tidak melihat juga warna kulit, putih atau hitamnya. Tapi Allah melihat isian kolbu kita. Jadi kolbu adalah tempat melihatnya Allah kepada hamba-hambanya. Nah, disinilah yang pertama harus kita lakukan, namanya tazkiyatun nafsi. Bersihkan kolbu kita dari dua hal. Pertama, noda dosa di masa lalu. Ketika kita berbuat dosa, yang terkotor, yang tercoreng bukan muka kita. Muka kita mah ganteng-ganteng aja. Kezoliman, dosa banyak kita lakukan. Wajah kita biasa-biasa saja. Tapi yang terkena kolbu kita, tercoreng noda hitam sabda Nabi. Kolbu itu laksana gelas, kaca yang tembus pandang. Sekali berbuat dosa, noda hitam. 2 kali berbuat dosa, noda hitam. Nah, kalau sudah kolbu kita terkena noda-noda hitam, maka kolbu kita jadi mati. Tandanya apa? Sholat, menghadap ke kiblat, dari takbiratul ihram, niat sampai salam, tapi hatinya jalan-jalan. Hatinya tidak merasa sedang sholat. Hatinya tidak sedang merasa menyembah Allah, mengagungkan Allah. Tapi malah hatinya jalan-jalan aja. Nah, itu tanda hati yang sudah hatinya mati, hatinya tidak merasakan hadirnya Allah. Jadi kolbu kita lah alat yang Allah berikan bisa mendeteksi Allah, merasakan hadirnya Allah, bahkan merasakan agungnya Allah. Sehingga wajilat qulubuhum, akan bergetar hati. Jadi yang bergetar tuh hati ketika kita zikir kepada Allah sampai meneteskan air mata. Itu tanda hati yang hidup, hati yang tersambung dengan Allah, hati yang merasakan hadirnya Allah, hati yang merasakan agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi persiapan awal bekal kita apa? Bukan dolar sebanyak-banyaknya. Udah pokoknya ya, ini bekalnya berapa? Udah ongkosnya mahal sekarang itu, dolarnya sampai 15.000 lebih. Tambah lagi harus buat bekal di sana. Ternyata bukan untuk bekal, buat oleh-oleh katanya. Ya Allah, belum apa-apa sudah oleh-oleh lagi. Nanti oleh-olehnya ya cukuplah korma 1 kilo sama air jam-jam 5 liter cukup dah. Ya, bagikan tuh. Ya. Oleh-oleh kita tuh doa yang terbaik, yang mahal itu. Ya, sebab orang yang umroh ikhlas, bersih, layak jadi tamu Allah, doanya tidak ada hijab, doanya tidak ada penghalang. Bainal abdi war rabbi, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah oleh-oleh terbaik. Yang kedua, bersihkan kolbu kita dari penyakit-penyakit hati. Jadi 2 hal. Yang pertama, noda dosa di masa lalu. Yang kedua, bersihkan kolbu dari penyakit-penyakit hati. Fisik ada penyakitnya. Demikian pula kolbu ada penyakitnya. Ya, Imam Al-Ghazali menyebutnya dalam Kitabul Arba'in 10 tuh penyakit hati itu. Ya, kalau hati kita terserang penyakit, nah itulah yang membuat kita nggak layak jadi tamu Allah. Dikisahkan musim haji dengan jumlah sekian ratus ribu. Ada seorang yang dibukakan mata hatinya oleh Allah. Hanya hitungan jari yang diterima oleh Allah. Apa penyebabnya? Tidak ada persiapan kolbunya. Fisiknya sehat. Persiapan bekalnya banyak. Tapi kolbunya nggak dipersiapkan. Nggak dibersihkan. Sehingga nggak pantas dan layak jadi tamunya Allah. Sementara Allah melihat isian kolbu kita. Jadi bersihkan yang kedua dari penyakit hati. Apa penyakit itu? Di antaranya riya. Kalau saya umroh nanti orang lain pasti hormat kepada saya. Nah, itu terkena penyakit riya, bukan lillah karena Allah. Makanya dalam 2 ayat Allah berfirman mengingatkan lillah, walillahi ala nas, karena Allah lah. Nah ini, ikhlaskanlah wajib kepada manusia mengunjungi Baitullah. Ayat yang kedua, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umroh lillah juga karena Allah. Memang kalau ibadah haji dan umroh itu ibarat itu bergengsi. Ini yang membuat tergeser keikhlasan. Bahaya sekali. Kalau tahajud bergengsi apa enggak? Di hadapan manusia, tahajud bergengsi apa enggak? Enggak bergengsi. Tapi kalau haji dan umroh itu bergengsi. Makanya hati-hati penyakit riya. Bukan enggak boleh kita tahu
berangkat umroh, takut ria, udah aja jangan ngundang-ngundang tetangga, nggak usah ngasih tahu. Bukan begitu. Ria tuh di hati, ikhlas tuh di hati. Kita undang saudara kita, minta doanya, minta kesalahan kita minta diampuni. Beri kabar tetangga kita, saudara kita, kita akan menuju Baitullah jadi tamu Allah. Minta doanya dan minta diampuni, dibebaskan dosa dan kesalahannya itu. Maka oleh sebab itu, lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memenuhi panggilan Allah. Makanya kalimahnya diperbanyak nanti di sana, sudah di mikot, sudah kain ihram, labbaik Allahumma labbaik. Artinya ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tidak ada panggilan yang lain, hanya panggilanmu. Jadi mantapkan kolbu kita, bersihkan kolbu kita, ikhlaskan kolbu kita, semata-mata ini memenuhi panggilanmu ya Allah. Kolbu itu seperti, nah ini kita persiapkan. Ada penyakit ujub, ya bangga diri. Ada penyakit takabur, penyakit sombong, tuh bahaya itu. Buruk sangka, itu penyakit-penyakit yang bisa menghancurkan amal ibadah kita. Dan gak pantas, gak layak jadi tamu Allah kalau kolbunya penuh dengan penyakit-penyakit hati. Ya, bersihkan yang 10 ya dari kolbu kita. Jadi kosongkan kolbu kita dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya tadi. Ada hasad. Apa hasad itu? Iri, dengki, karohiyah, tu ma'an amallahu alal ghair, benci kepada nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Ya, tetangga beli parabola, dia beli paramek, pusing. Tetangganya beli rumah baru, pusing. Itu terkena penyakit hasad, iri, dengki kepada nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Sama dengan benci kepada Allah yang memberinya. Sebelum kita lahir di dunia, dalam kandungan ibu, ditetapkan 4 hal, salah satunya rizki kita. Jadi rizki itu sudah ditakar oleh Allah. Nggak bakalan ketuker, kalau sudah ditakar tidak akan ketuker. Kenapa kita benci kepada nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain? Itu sudah haknya, tidak akan ketuker satu sama yang lain. Dan Allah lah yakini sebagai sang pemberi rizki. Nah ini supaya tenang kolbu kita. Orang lain dapat rizki, kita harus ikut bahagia, doakan. Sebab kolbu itu bisa bersih, kotor lagi, bersih, kotor lagi. Udah baik sangka, buruk sangka lagi. Udah gak ada hasadnya, datang lagi hasadnya. Sudah riaknya bersih, datang lagi. Di sholat ini gak ada riaknya, sholat yang lain ada riaknya. Seperti itu kolbu kita. Maka jangan jadikan kolbu kita seperti tong sampah, tempat kotor-kotoran. Penyakit-penyakit yang kotor-kotor jangan ada dalam kolbu kita. Kalau bening itu nikmat, hidup itu tenang. Kolbu kita akan merasa hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Mampuhkan dan layakkan kolbu kita jadi tamu, terhormat nggak jadi tamu? Terhormat, akan dijamu oleh Allah. Maka pantaskan dan layakkan kolbu kita menjadi tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita datang mengunjungi Baitullah, hakikatnya adalah datang kepada pemilik Baitullah. Jadi fisiknya kita ke Baitullah, hakikatnya kepada pemilik Baitullah, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian yang ketiga ini, Bapak Ibu sekalian, kita tuh harus punya amalan, punya agenda, punya rutinitas, wadifah, kewajiban setiap hari. Namanya para ulama menyebutkan wirid. Wirid itu makanan rohani. Makanan jasmani banyak apa enggak? Yang pokoknya aja sehari berapa kali? 3 kali. Ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam. Itu yang pokok, belum yang camilan. Nah, begitu juga kolbu kita membutuhkan nutrisi makanan. Sholat 5 waktu, wirid dan zikir, baca Quran, itu apa? Makanan kolbu kita. Yang fardu ibarat makan yang pokok. Tambahkan yang sunnah-sunnahnya. Baca Quran, baca istighfar, baca la ilaha illallah. Itu adalah nutrisi makanan bagi kolbu kita. Jadi perhatikan kolbu kita. Jadi jangan sampai kita hanya memperhatikan apa? Jasmani saja. Kita ini manusia memiliki 2 elemen, jasmani dan rohani. Ingat, kolbu kita butuh perawatan. Kolbu kita butuh nutrisi seperti jasmani kita. Maka perhatikan kolbu kita ini. Jangan sampai kita nggak ada perhatian terhadap kolbu kita. Jalan gitu yang diperhatikan jasmani aja, makanannya, perawatannya, kesehatannya, jasmani kita terus kita perhatikan. Ada cek lab ya. Ini kan kalau tubuh kita ini sehat, belum tentu darahnya dicek sehat. Ada cek lab segala macam. Ketahuan, ini kolesterolnya tinggi nih Pak Haji. Nah, cara mengetahui penyakit-penyakit hati itu ada di
majelis ilmu, majelis di zikir. Jadi kita tahu kondisi kolbu kita tuh seperti apa kekurangan-kekurangan kita, seperti kita mengetahui kondisi jasmani kita. Oh, ini kolesterolnya sudah tinggi, gulanya sudah tinggi, asam uratnya sudah tinggi, gitu. Jadi kita pun harus tahu kondisi ahwal dari kolbu kita masing-masing. Oh, saya tuh rentannya di buruk sangka. Lihat ibu-ibu, lihat saudaranya pakai gelang seperti pelek beca, itu sudah kotor hatinya. Melihat orang lain begitu, kotor hati kita, buruk sangka aja. Oh, berarti kelemahan saya, cek lab kolbunya di buruk sangka. Ada yang dihasad, ada yang diria, ada yang dicinta dunia. Nah, kita harus mengetahui benar-benar di mana titik-titik kekurangan-kekurangan kolbu kita. Nah, maka istiqomalah ngaji, istiqomalah duduk di majelis zikir supaya kita tahu dan bagaimana pencegahannya. Dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib manusia menuju Baitullah bagi orang yang mampu. Mampu dalam ilmu tasawuf itu kolbunya layak dan berjumpa dengan Allah, bertamu kepada Allah. Jadi istita'ah dalam ilmu tasawuf, mampu dalam ilmu tasawuf tidak seperti fikih. Fikih itu mampunya punya bekalnya, ada kendaraan pesawatnya, tapi mampu dalam ilmu tasawuf kolbunya pantas dan layak berjumpa ilaihi, bisa berjumpa dengan Allah, bisa usul tersambung dengan Allah, pantas menjadi tamu Allah, kehormatan, ya, menjadi tamu Allah itu kehormatan dari Allah, sehingga ibadah haji, ibadah umroh kita menjadi mabrurah. Amin ya rabbal. Nah, itu saja yang bisa disampaikan khusus bahwa dalam kesempatan manasik ini kaitan umroh dari aspek batinnya, dari aspek kolbu kita, maka ilmu tasawuflah yang membimbing kolbu kita. Mudah-mudahan kita dipantaskan dan dilayakkan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan kehormatan dan ibadah umroh kita mabrurah, makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.